Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang peranan kreativitas dalam belajar. Nah, di video ini kita akan membahas 5 topik pembahasan. Yang pertama, yaitu ada pengertian kreativitas, kedua, ciri-ciri individu kreativitas, dan 3, tahapan proses kreativitas, yang keempat, faktor mempengaruhi perkembangan kreativitas, dan terakhir, upaya pendidik mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian kreativitas. Nah, menurut Baron 2002, ia mengatakan bahwa kreativitas merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Yang kedua, yaitu ciri-ciri individu kreatif. Nah, individu yang kreatif mempunyai 6 ciri-ciri. Yang pertama, yaitu pemikiran asosiatif, yaitu kemampuan untuk menghubungkan ide atau konsep yang tidak terkait secara konvensional, menciptakan hubungan yang baru. Yang kedua, dia berani mengambil resiko. Individu yang kreatif sering tidak takut untuk mencoba hal-hal baru atau ide-ide yang berisiko. Ketiga, imajinasi yang kaya. Kemampuan untuk memvisualisasikan hal-hal secara berbeda dan berimajinasi dengan kuat. Yang keempat, yaitu keterbukaan terhadap pengalaman baru. Kemampuan untuk menjalani dan belajar dari pengalaman baru, bahkan di luar area minat mereka. Yang kelima, kemampuan berpikir lateral. Kemampuan itu untuk berpikir di luar jalur pemikiran yang biasa, mencari solusi yang tidak konvensional untuk masalah. Yang terakhir, yaitu daya tahan terhadap ketidakpastian, yaitu kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak pasti atau ambigu tanpa menjadi terlalu cemas. Selanjutnya mengenai tahapan proses kreativitas. Tahapan proses kreativitas ada 4. Yang pertama itu ada tahapan persiapan, di mana seseorang mempersiapkan diri untuk memecahkan masalah dengan belajar berpikir, mencari jawaban, bertanya kepada orang lain dan sebagainya. Nah, yang tahapan kedua adalah tahapan inkubasi, yaitu tahap di mana individu seakan-akan melepaskan diri untuk sementara dari masalah, dan dalam arti ia tidak memikirkan masalahnya secara dasar, tetapi mengeramnya dalam alam prasadar. Selanjutnya, tahapan ketiga yaitu ada tahapan iluminasi, yaitu tahap timbulnya insight atau aha erlebnis, timbulnya inspirasi atau gagasan baru beserta proses-proses psikologis yang mengawali dan mengikuti munculnya inspirasi atau gagasan baru. Nah, dan tahapan yang terakhir ada tahapan evaluasi, tahap di mana ide atau kreasi baru tersebut harus diuji terhadap realitas. Pada tahap ini diperlukan pemikiran yang kritis dan konvergen. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan kreativitas. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kreativitas ini yang pertama ada jenis kelamin. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa anak laki-laki cenderung lebih kreatif dibandingkan dengan anak perempuan. Faktor yang kedua yaitu kondisi sosial ekonomi. Anak dengan kondisi sosial yang lebih tinggi cenderung lebih kreatif dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi yang lemah. Faktor yang ketiga yaitu ukuran keluarga. Anak yang berasal dari keluarga kecil akan memiliki kecenderungan yang lebih dalam hal kreativitasnya dibandingkan dengan keluarga yang memiliki jumlah keluarga yang lebih banyak. Faktor yang keempat yaitu lingkungan kota dan desa. Anak yang tinggal di desa akan lebih mudah kreativitasnya jika dibandingkan dengan anak yang tinggal di kota, karena pola asuh di desa yang otoriter. Faktor yang kelima yaitu inteligensi. Anak yang memiliki inteligensi yang tinggi cenderung lebih kreatif dibandingkan dengan anak yang memiliki inteligensi yang di bawah rata-rata. Dan faktor yang terakhir yaitu hadiah atau reward. Hal ini dapat merubuhkan kreativitas serta dapat merubah motivasi intrinsik pada anak. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni upaya pendidik untuk mengembangkan kreativitas peserta didik dalam belajar. Ada beberapa cara yang pendidik bisa lakukan untuk mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
Yang pertama, memberikan ruang untuk ekspresi. Yang kedua, memberikan dorongan terhadap pikiran alternatif. Yang ketiga, memfasilitasi pembelajaran aktif. Yang keempat, mengapresiasi kreativitas. Yang kelima, memperkenalkan sumber daya kreatif. Yang keenam, mendukung pengembangan minat kreatif. Yang ketujuh, menyediakan waktu untuk berpikir. Yang kedelapan, mendorong kolaborasi. Yang terakhir yaitu fleksibilitas dalam penilaian. Inilah cara-cara yang pendidik bisa lakukan untuk mengembangkan kreativitas peserta didik dalam belajar, untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan peserta didik dalam pembelajaran.